Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairin Nur Anissa dengan NPM 24010101077. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai esai yang saya buat mengenai refleksi pemasaran pribadi, yaitu bagaimana saya mempromosikan diri sebagai merek di mata kuliah manajemen pemasaran kelas C012. Oke, sebagai calon profesional di dunia kerja global yang sangat kompetitif ini, penting bagi setiap individu untuk memiliki personal branding yang kuat dan relevan. Dalam esai ini, saya akan melakukan refleksi dan analisis sederhana mengenai bagaimana saya memposisikan diri sebagai merek di lingkungan sosial, akademik, atau profesional. Sejujurnya saat ini saya mungkin belum memiliki unique selling proposition atau USP yang jelas dan detail. Saya masih dalam proses belajar dan mencoba berbagai hal karena rasa ingin tahu saya yang tinggi. Mungkin ada dua hal yang saya tekankan dalam beberapa hal, yaitu selalu hadir serta berusaha memberikan kontribusi yang positif dalam setiap situasi, dan yang kedua yaitu menjadi pendengar yang baik. Sebenarnya saya cenderung lebih suka menyimak dan mencoba memahami sudut pandang orang lain sebelum memberi pendapat. Mungkin ini terdengar sederhana, tapi bagi saya ini merupakan bukti kesungguhan dan tanggung jawab adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan saya. Dan yang kedua yaitu target audiens saya. Untuk target audiens saya mungkin lebih mengarah ke orang di sekitar saya, misalnya keluarga, terus teman, dan terus orang-orang di sekitar saya, mungkin dosen, mungkin tetangga, dan mungkin para atasan-atasan seperti itu. Lalu media yang paling sering saya gunakan untuk membangun citra diri adalah interaksi secara langsung. Bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana saya bekerja sama dalam tim, dan bagaimana saya berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan di kampus guna membentuk dan membangun karakter saya di sudut pandang orang-orang terhadap saya. Itu untuk di dunia nyata. Sedangkan di dunia maya, saya memiliki LinkedIn yang lumayan masih sepi, tetapi saya berusaha untuk mulai terhubung dengan orang-orang yang relevan dengan saya. Saya juga memiliki akun Instagram yang berisi tentang keseharian saya, walaupun tidak sering-sering amat. Dan saya juga berusaha di Instagram itu untuk menjaga etika berdigital sehingga tidak menyebabkan akun menjadi negatif. Lalu saya itu ingin dikenal sebagai seseorang yang bertanggung jawab, yang memiliki kemampuan untuk terus belajar dan siap memberikan kontribusi positif dalam tim. Untuk tantangan terbesar saya itu adalah rasa kurang percaya diri dan ketakutan untuk dinilai oleh orang lain atau pandangan orang lain. Saya sering merasa tidak cukup baik atau tidak memiliki sesuatu yang istimewa untuk ditawarkan. Hal ini membuat saya merasa untuk tidak berperilaku menonjol atau aktif. Saya terkadang masih masalah takut bicara, salah bertindak, atau terlihat bodoh di depan orang sekitaran saya. Selain itu, saya menyadari bahwa saya masih banyak harus belajar dan membuktikan diri karena keterbatasan pengalaman kerja ini. Oke, dari penjabaran tadi, saya harus memiliki langkah strategis yang dibutuhkan agar saya itu bisa lebih maju. Maka apa aja sih langkah strategis yang harus saya lakukan? Langkah strategis yang harus saya lakukan yaitu yang pertama adalah meluangkan waktu untuk diri saya sendiri agar saya lebih mengenali diri saya sendiri, apa yang saya sukai dan apa yang menjadi minat saya, serta apa saja potensi yang mungkin saya belum sadari. Dan yang kedua yaitu saya akan aktif mencari kesempatan magang atau proyek freelance meskipun kecil untuk menambah pengalaman dan portofolio. Dan yang ketiga yaitu saya akan lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan kampus atau organisasi yang relevan dengan bidang saya untuk memperluas hubungan dan mengasah soft skill. Dan yang keempat yaitu saya akan mulai lebih aktif di LinkedIn, tidak hanya connect saja tapi juga mencoba untuk berbagi insight atau merespon postingan orang lain. Dan yang terakhir yaitu yang kelima yaitu saya akan berusaha untuk lebih berani bertanya dan berpendapat di kelas atau di forum diskusi sehingga saya bisa jadikan itu sebagai latihan untuk membangun kepercayaan diri saya. Sekian ringkasan esai yang saya buat. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.